Halo, ketemu lagi sama gue Panji, dosen biasa aja. Dalam konten nabung emas bareng Mas Panji gitu. Cuman hari ini tuh belum nabung dulu ya, karena satu dan lain hal gitu. Dan kemarin juga mungkin entah gue udah share atau belum, gue udah cetak ya satu gitu. Em, nah, terus juga gue sebenarnya pengen kenapa gue tiba-tiba ngonten lagi gitu padahal gue belum ada tabungan, belum ada rencana nabung baru sih. Jadi sebenarnya tabungan baru gue sekarang itu adalah setelah gue kemarin nyicil ya, kayaknya gue pengen langsam gitu deh. Nabung sampai duitnya udah ada, nanti baru gue beli emas gitu. Nah, anyway, kenapa gue bikin konten ini sekarang? Karena kemarin tuh gue nonton film Obsession kan. Ceritanya adalah tentang um, Willow, One Wish Willow apa ya. Jadi tuh sebuah ini ya, alat kayak perangkat nunjum gitu yang bisa mengabulkan semua permintaanmu gitu. Dan ini sangat berkhasiat sebenarnya alat device-nya itu sangat berfungsi lah maksud gue. Nah, dalam satu soal ceritanya itu tentang apa bisa dicek sendiri ya sebenarnya detailnya gitu Obsession. Ini juga lagi rame diobrolin sih. Tapi intinya kalau misalnya dia kan ada temen namanya Ayen ya. Si Ayen itu sempet minta tuh ke One Wish Willow itu juga gitu. Selain jadi kan ada si Bear yang minta dia digilai seorang wanita yang dia obsesikan gitu kan. Nah, terus ada juga namanya Ayan, Ayan yang dia juga akhirnya kebagian untuk make si One Wish Willow itu. Nah, si Ayan itu dia menggunakan One Wish Willow itu untuk minta uang 1 miliar dolar guys. Eh, dan itu berhasil ya jatuh di rumahnya gitu. Tapi teng 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 teng. eh tapi sebenarnya tuh permintaannya Ayen tuh ya. Kita tuh sebelum kita menjadi kaya gitu, cialah. Kita berhayal dulu ya istilahnya ya. Kalau misalnya kita dapat permintaan kayak gitu, sebenarnya kita harusnya minta apa sih gitu? Apakah permintaannya Ayen 1 miliar dolar itu efektif sebenarnya? Efektif dan efisien ya. Jadi gue tuh udah pernah jadi gue udah pernah mikir gitu. Itu bukan permintaan yang sebelum ada obsession ini, gue udah pernah ngayal babu dulu sebelumnya bahwa permintaan duit itu kalau misalnya waktu itu gue Dragon Ball sih ngayalnya ya. Kalau misalnya ada Shenlong gitu mengabulkan permintaan, gue bakal minta apa? Gue nggak akan minta duit sebanyak itu karena duit itu kan ada serinya gitu. Dan duit itu dicetak terbatas. Nggak mungkin tiba-tiba ada seri baru yang dia keluar gitu. Pasti itu jadinya uang palsu gitu guys. Walaupun asli gitu ya cetakannya. Nah, jadi nggak mungkin tiba-tiba out of thin air itu muncul. Entah itu kita muncul itu ngerebut dari orang lain lah gitu. Tiba-tiba dapat dapat segitu banyak ya duitnya. Itu ribet. Dan itu pertama. Dan kalau yang kedua, itu kalau misalnya kita tiba-tiba dapat duit sebanyak itu, ngabisinnya pun susah sebenarnya. Ya walaupun walaupun bisa aja sih pelan-pelan gitu ya. Tapi kan pelan-pelan juga repot juga. Malah nggak ini ya, opportunity cost kita tuh kalau dipakainya kelamaan tuh susah gitu. Jadi gue kalau misalnya dapat permintaan kayak gitu gitu ya, One Wish Willow itu, gue akan lebih meminta emas gitu. 3 gram, 3 kilogram lah gitu kan. 3 kilogram tuh sekarang berapa sih? Mungkin 78 ya. 8,5 miliar lah ya. Gitu. Ini namanya juga ngayal babu ya. 8,5 miliar 3 gram gitu kan. Ya itu gue bisa pakai buat berbagai macam hal gitu.
Dan itu bisa dipergunakan pelan-pelan atau misalnya jadi leverage, mungkin dijual di mana. Nah, kenapa ini lebih unggul daripada uang gitu ya? Karena emas itu masih ada yang tersimpan di bumi kita gitu. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba muncul depan kita nih melalui One Wish Willow atau Dragon Ball atau katakanlah apapun gitu, itu nggak akan jadi perkara relatif daripada duit. Karena dia nggak ada serinya dan ya dan dia tuh kita nggak harus mengambil dari orang lain gitu loh, sifat nggak kayak uang gitu kan. Uang itu kan untuk mendapatkannya itu kita dapat mengambil dari orang lain ya. Tapi kalau emas itu bisa aja muncul di depan kita, entah dari perut bumi gitu atau bahkan dari luar angkasa tuh juga meteor gitu katanya ya. Meteor juga ada emas gitu. Jadi bisa aja gitu kan emas yang ada di luar angkasa muncul di depan kita dengan One Wish Willow itu gitu. Terus kita bisa gunakan untuk leverage gitu kan, jadikan jaminan untuk dipakai usaha dan lain-lain. Atau misalnya dijual beneran tuh sebenarnya agak repot ya. Terus jadi apa gitu. Itu sebenarnya kenapa ini. Nah, tapi masalahnya ketika gue tanya ChatGPT soal apakah ini recommended gitu. Ini walaupun gue emang ini serinya tuh nabung emas bareng Mas Panji. Tapi gue tanya juga, apakah ini recommended untuk gue tuh nabung emas? Ini karena akan masuk ke permasalahan selanjutnya. Karena emas itu bukan berarti carefree juga. Ada berbagai kesulitan juga ya. Misalnya tiba-tiba kita bawa emas gitu kan ke bank gitu. Nanti ada pajaknya, mungkin ditanyain juga ya, dapat dari mana nih gitu. Em, dan pokoknya banyak hal lah gitu. Jadi muncul solusi yang ketiga nih. Ada yaitu adalah ya sebenarnya bisa aja sih mungkin jual langsung ya ke orang ya emas ya. Ya tapi anyway, tapi kan kita kan tetap dapat tiba-tiba dapat duit banyak tuh dari orang lain. Dapat duit dari orang lain dan nanti sumbernya juga nanti ditanyain kan. Sumbernya dari mana ya? Ternyata kita punya emas, punya apa gitu. Emasnya nanti ditanyain lagi gitu, ntar repot. Jadi datanglah ketika gue brainstorming sama ChatGPT adalah katanya lebih baik adalah kita yang solusi-solusinya ya. Kalau dapat permintaan mungkin longevity gitu. Ke daya bertahanan kita satu kali. Tapi keduanya adalah ini mungkin saling berkelindan juga sih. Yaitu kemampuan kita tuh melihat dan mengeksekusi peluang yang baik, yang bagus gitu. Jadi kita tiap di jalan nih. Jadi kan kalau misalnya tadi emas itu atau duit ya, sekali dapat tuh udah selesai gitu. Tapi kalau misalnya kita punya kemampuan untuk melihat dan mengeksekusi sebuah peluang yang bagus, gitu ya. Misalnya kita di jalan, ini peluang yang bagus nih gitu. Dan kita bisa ini kayaknya bisa deh dapat 5 miliar dari sini gitu. Gitu kan. Dan kita juga punya kemampuan untuk mengeksekusinya, bukan cuman lihat peluangnya aja gitu. Terus dapat gitu kan 5 miliar. Nah, nanti kita begitu begitu punya modal itu, kita ntar lihat lagi karena kita punya kemampuan. Kita lihat lagi, oh saya bisa lihat nih, oh ada lagi nih kemampuan apa namanya? Peluang ini gitu dan saya udah punya 3 miliar yang tadi gitu kan. Itu bisa dikumpul-kumpulin lihat peluang karena kemampuan tadi dan juga kemampuan untuk mengeksekusinya. Jadi gitu. Jadi ya menarik ya. Ini kita eh, sama-sama ngayal babu bareng. Karena sebelum kita mendapatkannya, kata itu juga hal yang penting sih menurut saya ya, somehow ya. Apa sih yang akan kita lakukan dengan kalau misalnya kita diberi kemampuan itu? Demikian. Subscribe. Peace out.